Dalam Islam, menzolimi orang lain memiliki konsekuensi yang serius baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran dan hadis memberikan penjelasan yang mendalam mengenai dampak dari tindakan zolim. Berikut adalah 7 perkara yang akan terjadi ketika seseorang menzolimi orang lain menurut ajaran Islam dan Al-Quran. 1. Azab dan hukuman di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka sebenarnya hanya memakan api dalam perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Quran Surah An-Nisa ayat 10. Orang yang menzolimi orang lain akan menghadapi hukuman berat di akhirat, termasuk azab di neraka. Tindakan zolim dianggap sebagai dosa besar yang mendapatkan balasan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Penghapusan amal baik. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dosa terhadap sesama manusia akan diadili pada hari kiamat. Jika seseorang memiliki amal baiknya akan diberikan kepada orang yang dizoliminya. Jika amal baiknya tidak mencukupi, dosa orang yang dizolimi akan dipindahkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amal baik seseorang dapat dihapus atau berkurang sebagai akibat dari perbuatan zolim yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa zolim dapat merusak keberkahan amal. 3. Siksaan dan kesulitan di dunia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Ketidakadilan dan zolim dapat membawa siksaan dan kesulitan di dunia sebagai bentuk hukuman dan peringatan. Allah dapat mengubah keadaan seseorang menjadi lebih buruk sebagai akibat dari tindakan zolim mereka. 4. Kerugian dalam hubungan sosial. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menzalimi seseorang yang tidak mempunyai pembela, maka ia akan mendapatkan balasan di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Menzalimi orang lain dapat merusak hubungan sosial dan menyebabkan seseorang dijauhi atau tidak diterima dalam masyarakat. Kerugian dalam hubungan sosial ini merupakan akibat dari perbuatan zolim. 5. Kehilangan keberkahan dan kesejahteraan. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah tidak memberi berkah kepada orang yang zolim. Hadis riwayat Abu Dawud. Tindakan zolim dapat mengakibatkan hilangnya keberkahan dalam hidup seseorang, termasuk dalam hal rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan. 6. Rasa bersalah dan penyesalan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari itu, orang-orang yang zolim akan menginginkan sekiranya mereka bisa menebus diri mereka dengan anak-anak mereka, istri-istri mereka, dan saudara-saudara mereka. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 11-14. Orang yang menzolimi akan merasakan penyesalan yang mendalam di hari kiamat, karena mereka tidak bisa menebus dosa-dosa mereka dengan harta atau keluarga mereka. 7. Turunnya murka Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada penguasa, pemerintah, agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara berdosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Tindakan zolim dapat menyebabkan turunnya murka Allah dan kehilangan rahmat-Nya. Allah sangat membenci perbuatan zolim dan akan menghukum pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Menjaga keadilan dan tidak menzolimi orang lain merupakan ajaran dalam Islam. Menurut Al-Quran dan hadis, perbuatan zolim tidak hanya berdampak pada hubungan sosial dan spiritual seseorang, tetapi juga membawa akibat serius yang harus dihindari.